فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan fillah, kita akan mengkaji kembali kajian kitab Ma'alimul Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah. Simbol-simbol metode hidup Ahli Sunnah wal Jamaah. Masih pada judul bab yang sama, Alamat Ahli Sunnati wal Jamaah. Tanda-tanda Ahli Sunnah wal Jamaah. Bab ini sang penulis Syekh Shalih Fauzan mengajarkan kepada kita tentang Ahlu Sunnah. Pemikul Sunnah atau penganut Sunnah, mereka memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Di antaranya apa telah kita baca pertama adalah al-wasatiyah, mengambil sikap tengah dalam berakidah, tengah dalam bermanhaj, tengah dalam beragama, tengah dalam menuntut ilmu, tengah dalam beramal, tengah dalam bab tohar atau bersuci. Kalau mengumpulkan tentang sifat wasatiyah, kemudian diterangkan sisi-sisi atau sendi-sendi agama dalam wasatiyah, akan datang dengan pembahasan yang sangat panjang. Tanda atau alamat yang kedua juga telah kita ambil adalah as-sabru was-sabat, sabar dan kokoh. Ingat pada pertemuan malam sebelumnya kandungan makna dari surat Wal Asr dengan keterangan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi menerangkan tentang bersabar dituntut pada 3 momen. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu, bersabar dalam mendakwakan ilmu. Tenang tadi. Bisa kita dulu. Setelah kita baca sebagian dari keterangan penulis Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kita akan ulangi, kemudian kita akan baca landasan hukumnya berupa dalil hadis. Kata penulis, ahlu sunnati wal jamaati ahlu sabrin wa thabatin la yataza'za'una amma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang sabar dan kokoh. Jadi kalau kita memilih untuk meniti jalannya ahlu sunnah, yang paling pertama kita jadikan sebagai karakter kita adalah sabar dan kokoh. Nah, bersabar dan kokoh. Kokoh atau sabar dalam menjalani pahitnya dan manisnya bermanhaj salafi. Kita akan singgung sedikit berkaitan dengan apa yang kita sebutkan pada pertemuan malam sebelumnya. Nah, apakah boleh untuk meminta bayaran ketika mengajarkan ilmu? Dari keterangan ringkas pada pertemuan malam sebelumnya tidak boleh. Akan kita tambahkan lagi dengan penjelasan para ulama agar semakin jelas dan gamblang bagi kita. Kita harus ketahui dulu bahwasanya seorang dai,
seorang pengajar, seorang guru, seorang yang tampil untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, terkadang datang kepada dia jalur-jalur rezeki dari 3 pihak. Akan kita terangkan di dalamnya mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Karena syubhat yang satu ini syubhat yang luar biasa. Kalau tidak jeli dan cermat, terkadang kebanyakan orang tertipu. Sebagian ikhwan menceritakan kemarin malam bahwa ada seorang dai memiliki pondok pesantren, kemudian dipercayakan untuk mendidik santri. Ada orang mempercayakan dia ini amanat, terkadang berupa sebidang tanah atau berupa uang tunai. Akhirnya disalahgunakan. Pertanyaan sekarang, bolehkah tidak seorang dai meminta bayaran? Atau boleh tidak seorang dai menerima bayaran tanpa syarat? Ini akan kita kaji. Ada 3 pihak. 6 yang terkadang dari pengalaman dakwah, 3 pihak ini merupakan sumber rezeki bagi seorang dai. Yang paling pertama dari santri, orang belajar. Orang yang belajar sama dengan satu santri. Kemudian yang kedua pelaku dakwah selain santri. Mungkin sama ikhwan biasa, cinta dengan dakwah sunnah. Terkadang juga dia membantu, dia memberi. Bedakan antara pertama santri, dia duduk bersimpuh. Kedua, lututnya di hadapan guru menuntut ilmu. Yang kedua, sekedar pelaku dakwah biasa, tidak ada keterkaitan dengan proses belajar mengajar. Yang ketiga, di luar pelaku dakwah. Mungkin bahasa kita sekarang seperti orang awam. Tidak memiliki keterkaitan dengan dakwah sedikit pun. Baik itu dari jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh. Sekedar mengenal bahwasanya di sini ada proses belajar mengajar, ada majelis taklim. Yang berikutnya dari pihak pemerintah. Dari pihak pemerintah. Ini mungkin akan memakan waktu dalam menjelaskannya dan dalam menerangkannya. Tidak mengapa, karena kita anggap penting bahwasanya ini merupakan dinamika bagian daripada dakwah. Terkadang dijumpai. Kita akan bahas paling pertama adalah berkaitan dengan santri. Boleh tidak? Dibedakan dari 2 hal. Pertama, terlarang apabila sang guru mensyaratkan. Siapa yang mau belajar sama aku harus bayar per bulannya. Kemudian disebutkan nominalnya. 350, 500, 750. Yang ini sepakat para ulama tidak diperbolehkan. Usul Al-Quranul Karim menerangkan bahwasanya para nabi dan rasul ketika mendakwakan agama Allah, mereka tidak meminta sepeser pun dari murid-murid mereka. Terulang beberapa kali dalam surat Hud, dalam surat Syu'ara, ya qaumi la as'alukum alaihi malan, ya qaumi la as'alukum alaihi ajran, ya qaumi la as'alukum alaihi. Dan seterusnya. Merupakan perkataan Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Saleh. Wahai kaumku, aku tidak minta kepada kalian upah dari apa yang aku ajarkan. Selain ini merupakan metode para nabi dan rasul ketika mereka mengajarkan agama Allah, tidak meminta sepeser pun. Ini pun dikenal
oleh pengikut para nabi. Dalam surat Yasin, seorang rajulun soleh, seorang laki-laki soleh, dia adalah pengikut para nabi. Dia menerangkan kepada kaumnya, ya kaum, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kata seseorang, wahai kaumku, jadi semacam dai, pengajar, bukan nabi. Tapi dia memiliki ilmu. Dia mengatakan, wahai kaumku, ikutilah orang yang ketika mengajarkan agama tidak meminta upah, tidak meminta bayaran. Nah, ini sebagai usul. Jadi ketika ada seorang dai mengaku sunnah, kemudian semacam membuka majelis atau pondok pesantren dan mensyaratkan siapa yang belajar sama aku harus bayar. Dengan jawaban singkat di depan, ini bukan termasuk metode salaf. Bukan. Jangan mau ditipu. Wallahi ahlus sunnah. Nah, mereka punya metode hidup yang jelas, gamblang. Maju harus pakai dalil, mundur harus pakai dalil. Bukan dengan pendapat dan hawa nafsu. Berbicara dengan dalil, diam juga dengan dalil. Perlu kita terangkan hal ini karena wallahi di luar sana banyak sekali penjahat-penjahat dakwah. Penjahat. Mengatasnamakan dakwah, mereka memakan harta umat dengan kebatilan hanya untuk memperkaya diri. Dan mereka jadikan dakwah hanya ajang bisnis. Wallahi orang-orang seperti kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka tidak diperbanyak oleh Allah. Mengotori nama dakwah sunnah. Dari sisi lain, dai ahlu sunnah mengajarkan bahwasanya ini sunnah, belajar itu gratis. Ada di sini mengaku bahwasanya dakwah sunnah minta bayar. Ini pengkhianat. Orang seperti ini kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan tidak diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengotori dakwah. Semenjak kapan yang namanya belajar itu bayar? Wallahi tidak pernah kita dapati dalilnya. Silsilah dakwah mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara turun temurun, generasi demi generasi diwariskan sahabat, tabi'in sampai ke kita. Wallahi kita menerima ilmu dengan gratis. Kemudian muncul sebagian orang mengaku dakwah sunnah meminta bayaran. Ini pihak yang pertama, kemudian pihak yang kedua. Tadi kita katakan, pelaku dakwah namun tidak ada keterkaitan dengan proses belajar mengajar. Sama hukumnya, tidak boleh meminta. Dia statusnya sama dengan santri. Bahkan pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga seluruhnya kita terangkan secara garis besar, tidak boleh untuk meminta. Yang diberikan kelonggaran untuk meminta hanya pihak yang keempat. Apa itu? Pemerintah. Ada landasan hukumnya. Bagaimana kalau seandainya karena saling memahami antara murid yang diajar serta guru yang mengajar, saling memahami. Sang murid memberikan semacam bentuk balas jasa dengan pemberian cuma-cuma tanpa diminta oleh guru. Jadi guru tidak mensyaratkan. Hanya saja kita katakan saling memahami. Terkadang dai sunnah karena dia telah meluangkan waktunya untuk mengajar sampai mungkin terbengkalai untuk urusan dia mencari maisha, diberi secara cuma-cuma, semacam bentuk hadiah. Datang sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atani mala
Faqultu ya Rasulullah itiman huwa afqaru minni. Kata Umar bin Khattab, datang kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta. Beliau bagi, termasuk orang yang diberikan adalah Umar. Umar dengan inisiatif sendiri ingin mengembalikannya, ya Rasulullah, berikanlah orang yang lebih fakir daripada aku, yang lebih butuh. Ya aku alhamdulillah dalam keadaan mapan. Tanpa pemberian itu pun aku masih bisa menyokong kehidupanku. Dikembalikan. Akhirnya kata Nabi SAW, ya Umar, idza ataka min hadzal mal fa'khudhu wa tamawwal bihi atau tasaddaq bihi wa anta ghairu sa'irin wala musyrifin wa illa fala tutbi nafsak. Kata Nabi SAW, wahai Umar, seandainya datang kepada engkau harta ini tanpa engkau minta, tanpa engkau berharap, tanpa berminta, bukan juga harapan seseorang memberikan kepada aku uang. Kata Nabi SAW, ambil, simpan jadi tabungan engkau, atau kalau mau engkau sedekahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Namun apabila ada bentuk permintaan dan ada menaruh harapan bahwasanya orang akan memberikan kepada aku, kata Nabi SAW, jangan turuti hawa nafsu engkau. Jangan turuti hawa nafsu engkau. Dalil yang serupa juga datang dari Ibnu Umar. Ini adalah metode hidup Rasulullah SAW. Kata Ibnu Umar, maka Nabi SAW yaruddu hadiyatan. Rasulullah SAW tidak pernah menolak hadiah, pemberian cuma-cuma, bukan dengan dipersyaratkan. Bisa dibedakan sekarang, kalau dia mensyaratkan setiap murid yang belajar sama dia harus membayar, ini tidak boleh, sepakat. Tapi kalau sang murid memberikan cuma-cuma tanpa diminta, semacam bentuk balas jasa. Bentuk balas jasa. Hukum asalnya adalah diterima. Boleh. Bahkan ada penekanan karena Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW tidak pernah menolak hadiah. Bukan akhlak Nabi SAW menolak pemberian seseorang. Karena ketika seseorang telah memberikan dengan cuma-cuma berarti bukti bahwasanya dia cinta kepada kita. Ada hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahmatullahi alaih. Kata Nabi SAW, tahabu. Saling memberikanlah hadiah di antara kalian, akan saling muncul cinta, mencintai di antara kalian. Jadi kecintaan, terkadang sebagian orang terlihat tidak suka sama kita, mungkin hasad, benci, dengki. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tips paling mudah untuk meredam api kebencian seseorang kepada kita, amarah, kedengkian seseorang kepada kita, dengan cara memberikan kepada dia hadiah, akan padam. Diambil dari hadis ini, tahabu. Saling memberikanlah hadiah sesama kalian, akan muncul saling cinta mencintai sesama kalian. Jadi ketika seseorang memberikan kita hadiah, bukti bahwa dia cinta kepada kita. Apalagi kita tidak cinta. Dan ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kita akan berikan tanbih. Kita akan berikan tanbih. Tanbih yang pertama atau peringatan yang pertama, Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih membawakan bab khusus dalam kitab beliau Majmu' Syarh Muhaddab. Majmu' Syarh Muhaddab. Beliau mengatakan bahwasanya hukum asal menerima pemberian atau hadiah adalah thayyib, boleh, halal. Bahkan ada penekanan bahwasanya ini adalah akhlak Nabi SAW. Hendaknya jangan menolak hadiah. Namun beliau mengatakan bahwasanya dimakruhkan untuk menerima hadiah pada 3 pihak. Pada 3 pihak. Siapa 3 pihak tersebut? Pertama adalah hakim yang memvonis antara 2 pihak yang bertikai. Yang kedua, mufti yang memberikan fatwa ketika diminta fatwa. Yang ketiga, dai atau guru yang mengajarkan
ilmu agama kepada orang lain. Kenapa beliau memakruhkan, atau pada sebagian keadaan beliau memakruhkan dengan alasan bahwasanya hati terbuat dari bukan sesuatu yang keras, lembut. Katakan condong. Akan condong hati seseorang kepada pihak yang berbuat baik kepada dia. Dari salah satu pihak seperti contohnya hakim. Sering seseorang memberikan hadiah kepada dia, memberikan hadiah kepada dia tanpa diminta oleh hakim. Kemudian ternyata orang ini yang sering memberikan sesuatu kepada hakim terbentur hukum. Akhirnya, dia masuk ke ranah hukum. Datang penggugat, datang tergugat. Hakim menilai bahwasanya orang ini sering berbuat baik kepada pihak satu, yang pihak yang salah ini tidak. Pihak yang betul tidak. Bisa jadi yang sering memberi adalah pihak yang salah. Kemudian pihak yang tidak pernah memberi, pihak yang betul. Terkadang ada kecondongan hati untuk menghukum bahwasanya orang ini berbuat baik kepadaku, dia yang betul, padahal dia pihak yang salah. Hal yang sama juga terjadi pada mufti. Seseorang sering memberikan hadiah cuma-cuma kepada mufti, kemudian datang dia menanyakan satu permasalahan pribadi. Dan dari permasalahan pribadi tersebut, bisa jadi konsekuensi jawabannya adalah berat, memberatkan orang tersebut. Kecondongan hati dia untuk tidak memberatkan orang yang sering memberikan dia hadiah, akhirnya dia memberikan jawaban dengan jawaban yang ringan. Jawaban yang ringan konsekuensinya adalah menyelisih syariat Allah. Akhirnya, sama halnya terjadi kesalahan yang fatal. Demikian juga dai. Banyak kita kasus, banyak kita dengar kasus akan hal semacam ini. Ada donatur sering memberikan, misalnya orang tua wali karena di kalangan orang kaya terkadang membawakan semacam bantuan kepada pondok pesantren, hadiah bingkisan kepada guru. Kemudian anak si donatur tersebut bertikai dengan santri lain. Dari sisi anak donatur tersebut di pihak yang salah. Kencondongan hati si dai, si guru, si ustaz, akhirnya lebih keras, lebih tegas bersikap kepada anak yang tidak mungkin orang tuanya tidak pernah memberikan bantuan daripada orang yang sering memberikan bantuan tersebut. Dan ini fakta. Apa yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab, tepat. Jadi beliau mengatakan lagi bahwa tiga pihak ini sebenarnya meskipun secara hukum asalnya boleh untuk menerima hadiah, bahkan pada sebagian keadaan dimasyru'kan, disyariatkan, tapi untuk tiga pihak ini hendaknya lebih berhati-hati, lebih waspada. Bukan tidak boleh, silahkan terima, tapi jaga hati bahwasanya jangan ada kecondongan untuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kecondongan. Orang itu memberi kepada kita bingkisan, hadiah, cuma-cuma atau tidak, tetap kita hukumi bahwasanya agama Allah lah yang paling utama untuk dikedepankan. Meskipun orang tersebut memberikan kita bantuan, tapi ketika dia salah tetap harus ditegur. Dan misalnya. Ini tambih yang pertama. Kemudian tambih yang kedua, terkadang sebagian mereka bersyubhat bahwasanya meminta-minta tidak boleh. Tetapi meminta atas nama dakwah boleh. Terkadang ini kita dengar. Karena ini alasan paling utama. Ini alasan yang paling utama yang dipakai oleh para pengemis berkedok dakwah dengan alasan ingin membangun pondok pesantren, melakukan proposal nominal yang ingin dicari, yang digapai, yang dicita-citakan. Terkadang 1 M, 1,5 M, bukan jumlah yang sedikit. Dengan alasan bahwasanya ini demi kepentingan dakwah. Atau dengan alasan untuk membuat semacam masjid, pasang kotak infak di depan, minta-minta dengan berbagai macam ragam variasi meminta-minta.
terkadang dengan kotak infak, terkadang dengan istilah lobby, terkadang dengan proposal. Apakah hal tersebut dibolehkan? Apakah meminta-minta? Nah, dengan atas nama dibolehkan, dengan atas nama dakwah dibolehkan. Pertama-tama kita sebutkan dulu tentang hukum meminta-minta secara garis besar, bahwa hukum meminta-minta hukum asalnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi dalam kitab beliau namanya Al-Ubudiyah. Hukum asal meminta-minta kepada makhluk adalah haram. Hukum asal meminta kepada makhluk adalah haram. Nah, kita sebutkan dalilnya, di antaranya hadis dari Ibnu Abbas riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas ketika membonceng dia, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai ananda, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalimat yang ingin diajarkan oleh Nabi SAW adalah ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tijahak. Wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Masih ada lanjutannya, tapi ini yang kita inginkan. Kata Nabi SAW, wahai ananda, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa pelajaran. Pelajaran yang beliau ajarkan adalah jagalah Allah, niscaya Allah pun akan menjaga engkau. Jaga Allah artinya jaga agama Allah. Jaga agama Allah, niscaya Allah pun akan menjaga engkau. Jagalah agama Allah, niscaya aku akan hadapi. Allah siap sedia hadir di depan engkau butuh. Nah, Allah selalu hadir untuk kebutuhan engkau. Syahidnya di sini. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta-mintalah kepada Allah, apabila engkau minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Nah, minta kepada Allah dalam segala urusan kita. Lebih spesifik lagi bahwasanya yang diinginkan adalah meminta-minta berupa harta. Hadis Ibnu Umar. Kata Nabi SAW, la yazalu rajulu fi mas'alatin hatta yatiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Yang artinya kata Nabi SAW, senantiasa seorang tersebut meminta-minta, meminta harta orang. Sampai-sampai dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki seonggok daging pun di wajahnya. Nanti ketika dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya berupa tengkorak yang dibungkus oleh kulit, tidak memiliki daging. Artinya dibentuk celaan, bentuk hinaan. Ketika dia di kehidupan dunia tidak memiliki rasa malu untuk meminta harta orang, wajahnya dia paparkan kepada orang untuk meminta harta orang lain. Tidak. Nah, dengan tidak memiliki rasa malu, Allah di kemudian hari di kehidupan akhir daripada mahsyar, Allah akan hukumi dia dengan rasa malu ketika dibangkitkan, tidak memiliki daging sedikit pun, hanya berupa tengkolak wajah yang dibungkus oleh kulit. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang hukum meminta-minta adalah haram. Karena sesuatu yang diancam dengan dijelekkan, dihinakan, laknat, dijauhkan dari rahmat Allah, dan masuk hadis ini hukumnya adalah haram. Demikian juga datang hadis semisal dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, kata dia, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a fil usri wal yusri wa alla nas'alan nasa syai'a. Kata dia, kami pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat dan dengar dalam keadaan susah ataupun senang. Kami pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada siapapun. Tidak meminta sesuatu apapun kepada siapapun. Perawi hadisnya Jarir bin Abdullah mengatakan bahwasanya setelah mendengar hadis ini keluar dari majelis seorang sahabat, tidak disebutkan, namun dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika selesai mendengar hadis ini, dia keluar dari majelis, kemudian ingin menunggangi kudanya meninggalkan majelis tersebut. Tadinya di tangannya semacam cambuk, ada cambuk. Nah, dia menaiki kudanya, menaiki kendaraannya,
Di tanah, artinya di dasar, di sekitaran kuda tersebut ada beberapa orang sahabat yang lainnya. Sudah sampai di atas, cambuknya lepas dari tangannya, jatuh. Dengan begitu mudahnya, mungkin kita pikir dengan begitu mudahnya bisa minta tolong kepada orang yang di bawah, wahai sahabatku, tolong ambilkan cambukku. Karena naik dan turun kuda bukan gampang, tapi ternyata dia turun sendiri, dia ambil sendiri cambuknya, dia naik lagi kembali. Memahami dari sini bahwasanya yang namanya meminta-minta bukan hanya berlaku pada materi, bahkan jasa pun jangan. Jasa pun jangan. Ketat. Seksama permasalahan yang namanya meminta-minta, jangan disepelekan. Bahkan Nabi SAW pernah menjamin bagi seseorang untuk masuk ke dalam surga dengan amalan tidak meminta-minta. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "May yadman li alla yas'alan nasa syai'an admanullahu al-jannah." Nah, barang siapa yang bisa menjamin kepadaku untuk tidak meminta kepada siapapun sesuatu apapun, aku akan menjamin bagi dia masuk ke dalam surga. Dari sini hadis-hadis yang datang kepada kita menunjukkan barakallahu fikum bahwa yang namanya meminta-minta ini permasalahan yang tidak luas, bahkan sangat sempit dan ketat. Nah, permasalahan yang sangat sempit dan tidak ketat. Bahkan ketika seseorang mengatakan bahwasanya hukum asalnya boleh meminta-minta dengan nama dakwah. Ini syubhat yang mungkin sering kita dengar dari sebagian orang. Mentang-mentang dia ustaz, mentang-mentang dia mengajar, akhirnya minta bayaran dari santri. Mentang-mentang atasnamakan pondok pesantren dengan agama Islam, ingin membuat masjid, membuat pondok, meminta-minta. Kalau seandainya meminta-minta atas nama dakwah boleh, niscaya Nabi SAW akan meminta-minta ketika beliau membangun masjid. Masjid merupakan sarana dakwah dan ini tidak diingkari oleh kalangan ahlus sunnah dan juga ahlul bid'ah. Masjid adalah sarana dakwah. Dari masjid bertolak namanya dakwah. Kegiatan dakwah bermula dari masjid. Ketika Nabi SAW pertama hijrah ke kota Madinah, beliau melakukan apa-apa, beliau membuat masjid dulu. Beliau turun di kota Madinah sentral, kemudian beliau mendapati di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari ada satu petak kebun. Di kebun di tanah Arab biasanya dipagari dengan pagar dari tanah. Di balik kebun itulah terdapat kebun. Dan kebun tersebut ternyata kebun kurma yang sudah tidak produktif, sudah tua, tidak membuahkan hasil lagi. Bahkan sebagiannya telah ditebang, ada yang hancur dengan sendirinya kemudian dijadikan sebagai kuburan, namun kuburan orang-orang musyrik. Nabi SAW meminta kepada Bani Najjar. Bani Najjar tuan tanah di kebun tersebut. Beliau meminta, ya Bani Najjar saminuni haitakum. Hadisnya di dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, wahai Bani Najjar, juallah kebun kalian tersebut. Ini beliau inisiatif sendiri bahwasanya kebun tersebut beliau akan berubah menjadi masjid. Beliau meminta, wahai Bani Najjar, jual kebun kalian kepadaku. Aku ingin membuat masjid. Bani Najjar, orang yang cinta kepada Nabi SAW, membela mati-matian, bahkan mereka pun ikut berbaiat untuk siap hidup dan mati demi Rasulullah SAW. Akhirnya ketika mereka mengetahui ini adalah kepentingan Rasulullah SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau itu untuk Allah, ambil saja gratis. Mereka memberi secara cuma-cuma. Ambil saja, kalau memang itu untuk kepentingan, dakwah kepentingan agama Islam. Tapi Nabi SAW tidak mau. Nabi SAW membayar dengan harta beliau membeli kebun tersebut yang dialih fungsikan menjadi masjid. Makanya tidak ada yang membantah bahwasanya sampai sekarang 1400 tahun yang silam. Apa nama masjidnya? Masjid Nabawi. Masjid milik Nabi. Yang diwakafkan sendiri oleh Nabi dengan harta milik Nabi. Jadi tidak ada alasan bahwasanya ketika meminta-minta atas nama dakwah. Jangan mau ditipu. Jangan mau ditipu dengan mulut-mulut manisnya para penjahat-penjahat dakwah.
Wallahi mereka adalah penjahat. Memakan harta umat dengan berkostum Islami, Salafi, mengatasnamakan dakwah. Ini kita dapati dari perkataan. Nah, kita katakan demikian, perkataan Syekh Mukbil lebih pedas ketika beliau mengkritik tipe-tipe orang seperti ini. Beliau mengistilahkan, nah, al-bahaim tahtal amaim. Al-bahaim artinya adalah hewan ternak. Artinya hewan ternak yang memakai imamah. Beliau mengistilahkan tentang penjahat-penjahat dakwah seperti ini. Nah, hewan ternak yang memakai imamah. Dari atas terlihat rapi, gagah. Nah, jenggot, imamah, jubah. Tapi ternyata, nah, Syekh Mukbil rahmatullahi alaih mengistilahkan mereka adalah hewan-hewan ternak. La ilaha illallah. Ini yang terkadang kita butuh untuk menerangkan dengan cermat, dengan teliti, dengan pasti. Hal semacam ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah untuk tertipu. Tapi ini tambih yang kita lanjutkan masih dari kita berkisah tentang tambihnya. Di sana dikecualikan tentang bolehnya meminta-minta. Jadi kita katakan yang disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah bahwasanya hukum asal meminta-minta kepada makhluk adalah haram. Baik itu dalam bentuk materi ataupun jasa, bahkan atas nama dakwah ataupun agama Islam tidak boleh. Tidak ada. Jangan percaya mentang-mentang dia ustaz kemudian ayo yang belajar sama aku bayar. Ayo yang tinggal di dalam markis bayar tanah, bayar masjid, bayar ini, bayar itu. Tanbih di sana ada pengecualian tentang pihak-pihak yang boleh untuk meminta-minta. Di sana ada pihak-pihak yang dibolehkan untuk meminta-minta. Yang pertama adalah atau kita akan sebutkan secara detail datang dari hadis Qabisah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, 3 pihak yang boleh atau yang dikecualikan oleh Nabi SAW untuk meminta-minta. Hadis Qabisah dalam Sahih Muslim. 3 pihak tersebut yang paling pertama adalah seseorang yang miskin papa. Orang miskin melarat. Dan dengan pengertian bahwa bisa jadi dia tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Ini yang dimaksud dengan miskin papa. Melarat. Tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya. Namun dengan syarat bahwasanya dia harus mendapatkan rekomendasi dari 3 orang terpercaya di lokasi tempat tinggal dia. Mendapatkan 3 rekomendasi atau mendapatkan rekomendasi dari 3 orang terpercaya, mungkin semacam aparat hukum atau tokoh agama, tokoh masyarakat. Tapi terkadang sebagian orang mengaku aku orang miskin, tapi ternyata di kantongnya HP Android. Nah, bukan ini yang dimaksud. Android paling murah, mungkin harga 1 juta. Kemudian pihak yang kedua adalah pihak yang tadinya mungkin orang berada, tapi tertimpa musibah. Akhirnya membuat dia jatuh miskin. Tertimpa bencana alam, malapetaka, musibah, bencana alam. Tadinya memiliki harta mungkin kena banjir bandang atau tsunami, gempa bumi, hartanya habis, bangkrut. Dia pun termasuk pihak yang dibolehkan untuk meminta-minta. Dengan catatan juga sama dengan pihak yang pertama, mendapatkan rekomendasi dari 3 orang terpercaya dari lokasi tempat tinggal dia. Nanti itu aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian pihak yang ketiga masih dalam hadis yang sama, hadis Qabisah dalam riwayat Imam Muslim. Masih dalam riwayat Imam Muslim, hadis Qabisah.
seseorang yang ikut menanggung pembayaran tebusan nyawa. Kita gambarkan sedikit, misalnya ada 2 kabilah. Satu orang dari satu kabilah sebelah membunuh seseorang dari kabilah yang lainnya. Dalam Al-Quranul Karim menerangkan bahwasanya hukum orang ini salah satu dari 3, tergantung dari ahli waris orang yang meninggal tersebut menuntutnya. Entah nyawa dibayar nyawa, namanya kisos, atau membayar diat 100 ekor onta, atau pihak ahli waris memaafkan cuma-cuma. 3 pilihan bagi ahli waris untuk menentukan di pengadilan apa yang mereka tuntut. Yang pertama, nyawa dibayar nyawa, artinya si pembunuh harus dibunuh juga. Atau yang kedua, tidak dibayar nyawa, dibiarkan hidup, namun membayar dengan diat tebusan 100 ekor onta. Karena satu nyawa kaum muslimin setara dengan 100 ekor onta. Kalau jumlah uang sekarang mungkin sekitar 1,2 M harga onta. Sampai 100 ekor onta sekitar 1,2 atau 1,5. Nah, atau pilihan yang ketiga adalah membebaskan. Artinya tidak dituntut apa-apa, dibiarkan, dimaafkan. Ternyata dipilih adalah ini, membayar diat 100 ekor onta. Si pelaku pembunuh sendiri belum tentu bisa mencukupi harga 100 ekor onta, nominal harga 100 ekor onta. Nah, 1 M lebih. Terkadang dibantu oleh kabilah yang lainnya, dibantu dari anggota keluarganya yang satu marga dengannya, keluarga kerabat dekatnya. Kemudian orang yang membantu ini bisa jadi jatuh miskin, disumbangkan seluruh harta, jatuh miskin. Nah, pihak ini pun diperbolehkan untuk meminta-minta, boleh. Pihak ini pun diperbolehkan untuk meminta-minta ketika dia membantu dan ternyata jatuh miskin. Ini 3 pihak yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang bolehnya meminta-minta dalam hadis Qudsi dalam riwayat Imam Muslim. Kita tambahkan beberapa juga yang datang usul hadis atau ayat yang lainnya yang membolehkan. Di antaranya adalah pertama, anak meminta kepada orang tua. Ini boleh. Orang tua memiliki kewajiban memberikan nafkah. Kemudian istri meminta kepada suami. Nah, ini pun diperbolehkan. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Syekh Yahya radhiyallahu taala boleh menambahkan juga adalah seseorang yang pernah menjanjikan, meskipun tidak memiliki kekerabatan, tidak memiliki hubungan kekerabatan, apabila engkau butuh kepada sesuatu, datang kepada aku. Dia mau memberi tapi dengan syarat ketika butuh. Sudah ada janjian sebelumnya. Dan orang tersebut memang betul butuh, dia datang meminta. Meminta ini tidak tercela, boleh. Karena dengan janji dari si pemberi sendiri. Kemudian terakhir berkaitan dengan pihak yang keempat yang tadi kita jadikan sebagai poin yang keempat adalah rakyat meminta kepada pemerintah pada 6 kebutuhan yang mendesak. Tidak setiap keadaan, bahkan pada keputusan yang mendesak, apalagi berkaitan dengan perkara-perkara darurat, akan hilang nyawanya, hilang keluarganya, dan sebagainya. Nah, ini pembahasan singkat dan ringkas berkaitan dengan apa yang sedang kita kaji. Di antara tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sabar dan kokoh, terkhususnya dalam berdakwah. Kemudian dari pihak-pihak yang dibolehkan tadi disebutkan di depan, tidak ada seorang ulama pun yang memfatwakan bahwasanya boleh ustadz meminta kepada santrinya. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwasanya boleh seorang dai meminta kepada madu'unya. Dari sini terbuka wawasan kita, barakallahu fikum jami'an, bahwa apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, mendengar dengan telinga kita, selama ini ada sebagian kelompok atau bahkan individu mengatasnamakan dakwah untuk meminta-minta, kita bisa pastikan bahwasanya itu bukan termasuk dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan itu adalah perbuatan-perbuatan
kebid'ahan. Wallahu taala alam bisawab. Kita baca dalilnya. Walihada qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata tentang Ahlussunnah tidak goncang, tidak goyang. Bahkan mereka tetap kokoh dan sabar dalam dakwah. Fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamr lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum. Kita artikan dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Karena sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari. Nah, artinya hari ini akan muncul di akhir zaman. Sepeninggal aku. Orang yang bersabar di hari-hari tersebut ibaratnya seperti memegang bara api. Memegang bara api. Bara api tetap harus dipegang. Api panas. Kemudian bara. Langsung dari sumber apinya. Sumber api dipegang. Tayyib. Sudah pasti membakar. Bahkan menyakiti. Lanjutnya lagi. Orang yang beramal di hari-hari sabar tersebut. Dia mendapatkan pahala setara dengan pahala 50 orang yang mengamalkan amalan seperti itu. Amalan sahabat. Ya. Di hari-hari tersebut seseorang yang memegang bara api bersabar di hari-hari tersebut setara dengan 50 amalan, 50 orang beramal dari kalangan para sahabat. 50 orang. Kila dikatakan kepada Rasulullah, mereka bertanya tentang makna hadis ini. Ya Rasulullah, ajru 50 rajulan minna aw minhum? Qala bal ajru 50 rajulan minkum. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, 50 orang, setara dengan pahala 50 orang dari kalangan kita, sahabat, atau dari kalangan mereka? Kalangan mereka, artinya di akhir zaman. Seseorang yang beramal, apakah sama dengan sederajat? 50 orang yang hidup di zaman dia, atau pahala 50 orang yang hidup di zaman para sahabat? Kata beliau menjawab, bahkan 50 orang. Pahala setara dengan pahala 50 orang di antara kalian. Satu orang sahabat saja kalau amalan kita setara dengan mereka luar biasa. Beliau lipat gandakan lagi menjadi 50. Nanti tentang keutamaan sabar dan kokoh di atas manhaj salaf, luar biasa keutamaannya. Berat, pasti berat. Ini fakta yang tak terbantahkan bahwasanya kita rasakan akan hal tersebut. Untuk kokoh tetap berada di atas dakwah, banyak sekali godaan, cobaan, rintangan yang harus kita lewati. Kalau orang luar yang tidak kenal sama kita memusuhi kita wajar, tapi terkadang kita dapati musuh dari anggota keluarga sendiri. Terkadang kita tahu suatu ilmu, tapi ternyata ingin diterapkan dalam ruang lingkup rumah tangga, istri tidak mendukung, anak tidak mendukung, tapi tetap harus diamalkan. Berat. Tapi seberat apapun itu tetap harus dijalankan. Masih ada sedikit kita akan baca. Kata penulis, "Fattamassuku bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu lahu ajru 50 li shiddati ma yalqa min al-'anati wal-lawmi wat-tahdidi wat-tawbih wat-ta'yir wat-tankisi ma'a qillatil ansari wal-a'wani wa kathratil a'da'i wal-mukhaddilin." Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setara dengan pahala 50 orang sahabat. Karena luar biasa fitnah di akhir zaman lebih keras, lebih dahsyat. Makanya ada hadis yang menyejukkan hati setiap kita yang hidup di akhir zaman ketika mendengar hadis tersebut.
Datang hadis dari Nabi SAW, beliau pernah berbincang, dialog, interaksi dengan para sahabat. Kata Nabi SAW, kalau bisa besok dipisahin, mengganggu. Duduk sama orang tuanya masing-masing. Belajar ya, santri-santri kecil belajar beradab di dalam majelis. Jangan bergerak, nggak usah bicara, ambil mic. Biasakan untuk dia, biasakan untuk. Dalam majelis Nabi SAW, para sahabat mengatakan bahwasanya orang yang hadir di majelis Nabi SAW ibaratnya seperti ketika ada burung hinggap di kepalanya, mereka tidak perhatian, tidak peduli dengan burung kalau seandainya ada. Saking seriusnya mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ada satu hadis yang kita akan bacakan sebagai penyejuk hati bagi setiap orang yang hidup di akhir zaman. Nabi SAW pernah berinteraksi dengan sebagian sahabat. Kata beliau, "Ubuguni ikhwani." Kata Nabi SAW, "Carikan kepadaku saudara-saudaraku." Para sahabat memberikan jawaban, "Ya Rasulullah, nahnu ikhwanuk." Wahai Rasulullah, kami adalah saudara-saudara engkau. Nabi SAW menjawab, "La antum ashabi, ubuguni ikhwani." Kata Nabi SAW, "Tidak, kalian adalah sahabatku. Carikan kepadaku saudara-saudaraku." Mereka menjawab lagi, "Ya Rasulullah, nahnu ikhwanuk." Wahai Rasulullah, kami adalah saudara-saudaramu. Beliau mengatakan lagi, "La antum ashabi, ubuguni ikhwani." Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Carikan kepadaku saudara-saudaraku. Mereka menjawab lagi ketika kali, "Ya Rasulullah, nahnu ikhwanuk." Wahai Rasulullah, kami adalah saudara-saudara engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku namun tidak pernah berjumpa dengan aku. Sahabat wajar beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung tentang sepak terjang beliau dalam berdakwah, melihat mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, wajar beriman. Tapi ada orang-orang yang luar biasa. Sekedar mendengar berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, padahal belum pernah melihat, tapi percaya sosok Nabi SAW adalah sosok yang menggiring kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Tidak pernah ketemu, tapi percaya. Apalagi hidup di akhir zaman, begitu banyak godaan, cobaan. Makanya orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW di zaman tersebut sungguh luar biasa. Kata beliau di sini mendapatkan pahala setara dengan 50 orang sahabat. Karena kenapa? Di syiddati ma yalqa minal anati wal lami wat tahdid. Karena beratnya apa yang mereka dapati dari celaan, hinaan, ancaman, godaan. Nah, hampir mirip semuanya yang dimaknai. Pokoknya dicela, dihina, diolok-olok, dibenci, digembosi. Bersamaan dengan sedikitnya penolong dan pembela, di sisi lain begitu banyak musuh dan orang-orang yang membenci. Tapi mereka bisa tetap bertahan untuk kokoh dan bersabar di atas manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cermati lebih mendalam bahwasanya hal ini bisa membuat kokoh, bisa membuat sabar adalah dengan mendengar berita dari mereka, baca tentang apa yang mereka perbuat. Karena kisah di dalam Al-Qur'anul Karim terkhususnya merupakan sepertiga dari isi Al-Qur'an. Nabi SAW pernah mengucapkan satu hadis bahwa man istata'a minkum ay yaqra'a thulutsal Qur'an falyaqra' al-Ikhlas, atau yang sama dengan hadis itu. Siapa dari kalian yang mampu untuk membaca sepertiga isi Al-Quran, maka bacalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas hanya berisikan 3 atau 4 ayat saja. Nah, 4 ayat setara dengan sepertiga Al-Quran. Bukan dari sisi jumlahnya, namun dari sisi kandungan Al-Quran. Karena surat Al-Ikhlas seluruhnya menerangkan tentang tauhid. 3 tauhid. Seluruhnya terkandung dalam surat Al-Ikhlas. 2/3 yang lainnya, setelah sepertiga pertama adalah tauhid, 2/3 yang lainnya adalah hukum-hukum dan kisah-kisah. Kisah-kisah juga termasuk Allah tuangkan dalam Al-Quran. 6/3 isi Al-Quran. Ya Allah pada beberapa tempat mengatakan bahwasanya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Begitu banyak kisah yang kami tuangkan dalam Al-Quran kepada engkau dengan tujuan apa? Linusabbita bihi fuadak, untuk mengkokohkan hati engkau.
ketika mendapati cobaan, ketika mendapati ujian, ketika mendapati ejekan. Yang bisa menguatkan kita adalah membaca umat-umat terdahulu tentang kisah mereka, bagaimana ketika mereka dengan kokohnya mengobrak-abrik berhala-berhala orang-orang musyrik. Ketika dia diancam untuk dibakar tidak gentar. Dikejar oleh rongrongan bala tentara Ar-Romrom, bala tentara yang luar biasa besarnya, terdesak sampai ke tepian lautan, mereka tidak punya jalan lain. Tapi Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, sekali-kali tidak, aku memiliki Rabb. Aku memiliki Rabb yang memberikan kepadaku petunjuk. Dengan sekedar memukulkan lautan, datanglah jalan keluar. Berita-berita semacam ini yang meskipun berat rasanya memegang manhaj salaf, tapi ketika mendengar berita-berita tersebut mengkokohkan hati kita untuk tetap berada di atas manhaj salaf dengan begitu berat dan susahnya. Barakallahu fikum. Masih tersisa satu alinea, namun berakhir waktu, insyaallah kita akan ambil lain waktu. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.